Di tengah keramaian pusat kota Jakarta, sebuah lokomotif uap yang usianya nyaris seabad duduk terdiam di sudut sebuah kompleks kementerian. Luput dari pengamatan banyak orang, lokomotif ini merupakan sebuah relik masa lampau yang menyimpan cerita panjang tentang eksploitasi kekayaan alam Jawa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di masa lalu, lok ini menjelajah hutan-hutan pedalaman Blora, menarik gerbong angkutan gelondongan kayu jati yang sangat berharga. Hingga pada era modern, kiprahnya tak juga padam, menarik kereta wisata hingga terkenal ke mancanegara. Ayo, telusuri cerita lokomotif uap legendaris kebanggaan Perhutani bersama Kereta Nostalgia. Kehadiran jaringan rel kereta ringan di Hindia Belanda sebagai moda angkutan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian kolonial. Rel kereta ringan atau sering disebut dengan dekofil atau bahasa sederhananya lori, hadir untuk mendukung berbagai usaha yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan swasta. Di sekitar pabrik-pabrik dibangun jaringan kereta industri untuk mengangkat bahan baku dan hasil produksi. Paling terkenal tentu saja jaringan rel kereta tebu yang menggurita seiring dengan meledaknya industri gula di Jawa. Jaringan kereta tebu ini sisa-sisanya masih bisa ditemui dan berdinas aktif secara terbatas pada beberapa pabrik gula di Jawa sampai sekarang. Selain tebu, sektor perkebunan lain juga mengoperasikan jaringan kereta ringan sebagai sarana pengangkutan, seperti karet, teh, dan komoditas perkebunan lainnya. Tercatat berbagai sektor juga menggunakan kereta api ringan sebagai pendukung kegiatan produksi. Pada bidang pertambangan, jaringan kereta digunakan secara luas terutama pertambangan batu bara yang menggunakan jaringan kereta secara masif, baik itu kereta ringan sampai kereta angkut berat. Juga pertambangan minyak bumi yang pernah membangun jaringan kereta api seperti yang dilakukan oleh BPM di Balikpapan. Demikian pula pertambangan-pertambangan lain yang mengoperasikan jaringan kereta dekofil. Bila perkebunan dan industri merupakan hasil rekayasa perusahaan, maka hasil hutan adalah bentuk eksploitasi murni kekayaan alam. Kayu-kayu berkualitas tinggi dapat dengan mudah didapatkan di hutan-hutan pelosok Jawa. Maka tidak heran, jaringan kereta pengangkut hasil hutan juga menjalar sampai ke pedalaman Jawa, tak terkecuali di Cepu dan Blora. Berbeda dengan wilayah lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang menjadi lumbung tebu dan gula Hindia Belanda, kedua daerah ini menawarkan kekayaan hutan bagi pemerintah kolonial. Di daerah dengan pegunungan kapur ini, pohon jati tumbuh dengan subur. Eksploitasi hutan jati di Blora dan Cepu sudah berlangsung sejak awal abad ke-19. Namun, pengelolaan hutan yang lebih baik baru dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1897 lewat Boswesen atau Jawatan Kehutanan. Hasil hutan kayu jati yang melimpah menimbulkan masalah baru, yaitu pengangkutan. Untuk mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan kapasitas pengangkutan, maka dibangunlah jaringan rel hutan pada tahun 1901. Rel lori ini dibangun oleh pemborong proyek bernama Teng Abui dan dibangun dengan biaya murah serta konstruksi sederhana karena dirancang untuk kereta yang mengandalkan tenaga hewan atau manusia.
Tapi pembangunan jalur seperti ini dirasakan bukanlah solusi tepat untuk masalah pengangkutan kayu dari hutan. Setelah melalui serangkaian kecelakaan dan kesulitan dalam perjalanan, sejak awal 1910 mulai diperhatikan pembangunan jalur rel yang lebih baik. Disediakan biaya yang layak sehingga jalur bisa dibangun dengan konstruksi yang tepat menggunakan jembatan-jembatan dari besi dan batu pasangan yang lebih kokoh serta tahan lama. Salah satu perhitungan teknis yang tepat adalah pemilihan lebar rel yang sama dengan jalur kereta api lintas raya. Daripada menggunakan lebar rel sempit khas lori, Jawatan Kehutanan memilih lebar rel 1067 mm yang walaupun biaya konstruksinya lebih mahal, tapi memberikan keuntungan kemudahan integrasi dengan jalur milik NIS dan SJS. Sejumlah lokomotif uap didatangkan antara tahun 1912 sampai 1920. Tapi masa dinas terpanjang dipegang oleh 4 unit lokomotif buatan BMAG Jerman yang didatangkan pada tahun 1926 dan 1928. Lokomotif ini masih terlihat aktif beroperasi sampai tahun 2000-an saat usianya sudah lebih dari 80 tahun. Keempat lok uap ini bukanlah kaleng-kaleng. Dirancang sebagai penarik beban berat yang dilengkapi 5 pasang roda penggerak dengan kekuatan adhesi lebih dari 24 ton. Pabriknya yaitu Berliner Maschinenbau Aktiengesellschaft atau BMAG, atau lebih terkenal dengan nama Schwarzkopf yang diambil dari nama pendirinya Louis Schwarzkopf, adalah salah satu pabrik lokomotif terkemuka di Jerman. Ketertarikan Louis muda pada teknik dan kereta dimulai sejak dini, saat dia menjadi murid Werner von Siemens, pendiri Siemens Group. Dia lalu mendapatkan kesempatan magang di pabrik lokomotif Borsig, di mana dia belajar langsung pada August Borsig yang semakin mempertebal minatnya pada kereta api. Pada tahun 1852, Louis mendirikan pabriknya sendiri yang memproduksi turntable dan wesel untuk beberapa perusahaan kereta api. Akhirnya, pada tahun 1867, BMAG berhasil membuat sejumlah lokomotif uap pertamanya pesanan Niederlechs Marquis Eisenbahn atau NME. Dimulai dari saat itu, pesanan lokomotif pun mengalir dari seluruh dunia, termasuk dari Jawatan Kehutanan Hindia Belanda di Jawa. Dengan kekuatan adhesi yang besar, lokomotif buatan BMAG ini cocok digunakan untuk pengangkutan kayu jati dari lokasi penebangan di dalam hutan menuju ke lokasi penimbunan kayu di Cepu. Dari Cepu, kayu-kayu jati berkualitas tinggi ini dibawa ke berbagai tempat. Keempat lokomotif ini sangat andal dan panjang usia dinasnya. Pasca kemerdekaan, setiap lokomotif mendapatkan nama dalam bahasa Indonesia yang sangat indah, yaitu Maju, Agustus, Bahagia, dan 17. Maju adalah lokomotif tertua yang tiba pada tahun 1926. Saat ini dimonumenkan di depan Museum Kehutanan Manggala Wanabakti. Kondisinya sangat baik sekali, dengan pipa-pipa uap yang masih utuh, sehingga terlihat lokomotif ini masih siap berdinas walaupun usianya sudah hampir seabad. Lokomotif Maju ini adalah contoh yang sangat baik tentang mengelola lokomotif uap koleksi museum yang semestinya. Lalu bagaimana nasib ketiga saudara lainnya di Cepu? Sampai pertengahan tahun 2000-an, ketiga lokomotif ini masih terlihat aktif menarik kereta pengangkut kayu dan digunakan untuk menarik kereta wisata perhutani. Betapa serunya menembus kelebatan hutan jati ditarik lok uap yang usianya sudah lebih dari 8 dekade. Keandalan lokomotif ini terlihat saat tetap tangguh mengarungi jalur rel yang bergelombang.
Rute wisata antara Cepu menuju Gubuk Payung ditempuh dalam waktu 4 jam pulang pergi. Sebuah pengalaman berwisata yang unik hingga menarik para wisatawan mancanegara untuk datang. Wisata Lokua Perhutani Cepu ini pun banyak ditemui di laman-laman pecinta kereta api dari seluruh dunia. Sampai akhirnya terjadi pandemi yang mengubah nasib ketiga lokomotif ini. Tidak adanya perjalanan membuat lokomotif-lokomotif milik Perhutani harus disimpan di dalam dipo. Kondisi tanpa perawatan membuatnya semakin terlantar. Kerusakan tidak diperbaiki, suku cadang yang hilang tidak diganti, hingga benar-benar lumpuh total dan terlalu mahal untuk diperbaiki kembali. Lokomotif tangguh yang di masa jayanya menempuh ribuan kilometer menarik beban berat, kini duduk terdiam di dalam dipo, terlupakan dan dibiarkan rusak dimakan zaman. Akankah generasi mendatang akan melihat lokomotif-lokomotif ini bangkit kembali menerobos lebatnya hutan jati? Sepertinya pertanyaan itu tidak akan terjawab dalam waktu dekat.